Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang kembali anak-anakku sekalian. Untuk hari ini kita akan belajar matematika untuk yang pertama kali di kelas 5. Materi yang paling pertama di kelas 5 itu adalah bilangan berpangkat, ya. Jadi mungkin di kelas 4 ada beberapa materi yang menyangkut dengan materi ini, tapi insya Allah di kelas 5 ini kita akan membahas bilangan berpangkat ini lebih luas dan lebih dalam, ya. Jadi anak-anakku sekalian, silakan diperhatikan penjelasan Bapak Guru agar kalian bisa paham dan mudah memahami pada saat mengerjakan latihan-latihan atau soal-soal tugas serta ulangan yang akan diberikan nanti. Oke, jadi yang paling pertama sebelum kita masuk tentang konsep bilangan berpangkat, kalian harus tahu dulu tentang konsep perkalian, ya. Perkalian. Kalian harus tahu dulu ini, ya. Mungkin ini sederhana karena setiap hari mulai dari kelas 2 mungkin kalian sudah diberikan bilangan perkalian, tapi kita harus tahu konsepnya dulu, apa itu bilangan perkalian. Jadi bilangan perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, ya. Berulang. Jadi konsep dari perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, apa itu penjumlahan yang berulang? Penjumlahan berulang itu adalah misalnya kita mau mengalikan misalnya 2 dikali 3. Artinya kalau kita memasukkan ke dalam konsep penjumlahan yang berulang itu berarti 3 ditambah 3. Ya, ini yang dimaksud. Ini yang dimaksud berulang. Ini yang berulang. Berulang berapa kali? Berulang sebanyak 2 kali. Itu yang dimaksud dengan penjumlahan yang berulang. Oke, paham sampai di sini, ya? Nah, setelah kita mengetahui konsep dari perkalian, sekarang kita beralih ke konsep tentang bilangan berpangkat, ya. Berpangkat. Nah, apa itu bilangan berpangkat? Apa itu bilangan berpangkat? Jadi anak-anakku sekalian, tadi sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya sama dengan bilangan perkalian. Tapi kalau berpangkat itu adalah bukan penjumlahan yang berulang, tetapi perkalian yang berulang, ya. Perkalian yang berulang. Kalau konsep dari bilangan berpangkat yaitu perkalian yang berulang dapat kita contohkan seperti ini. Misalnya 3 dikali 3 berarti berapa kali berulang ini? 3 dikali 3 berarti ini 2 kali berulang, ya. 2 kali berarti 3 berpangkat 2, seperti itu. Jadi 2-nya ini itu mengarah ke berapa kali berulang basis itu yang dimaksud, ya. Jadi misalnya 3 dikali 3 dikali 3 berarti di sini basisnya atau bilangannya itu berulang atau dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti kita hitung saja 1, 2. Berarti di sini adalah
3 kali. Nah, di sini 3 kali berarti 3 pangkat 3. Di sini adalah perpangkatannya atau pengulangan dari perkalian basis tersebut. Ya, jadi itu adalah konsep dari perkalian berulang atau dapat kita katakan sebagai bilangan berpangkat. Sampai di sini sudah paham? Jadi kalau kita punya misalnya bilangan 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 ini terdiri dari 2 angka ya, terdiri dari 2 angka. Yang pertama adalah angka 2 dan yang kedua adalah angka 3. Nah, angka 2 ini namanya bilangan ya, bilangan yang dikalikan ya, dikalikan. Sedangkan angka 3 ini adalah total berapa kali bilangan tersebut berulang atau dikalikan ya. Contohnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Nah, bilangan ini adalah, angka ini adalah bilangan yang dikalikan. Coba lihat, ini adalah bilangan yang dikalikan. Sedangkan angka 3 ini adalah jumlah atau total berapa kali bilangan tersebut berulang atau dikalikan. Coba lihat, 1, oke, di sini 1, di sini 2, di sini 3. Jadi totalnya adalah 3 kali. Nah, ini yang dimaksud dengan bilangan berpangkat. Jadi totalnya 3 kali. Jadi hasilnya adalah 2 kali 2 4 kali 2 berarti 8. Jadi kalau ditanya 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya lagi anak-anakku sekalian, saya akan memberikan beberapa contoh dari bilangan berpangkat. Jadi misalnya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 artinya 3-nya itu cuma 1 kali ya. Kemudian lanjut 3 pangkat 2. Artinya 3-nya itu 2 kali. 3 yang pertama dikali dengan 3 yang kedua. Oke, kemudian lanjut misalnya 3 pangkat 3. Artinya 3 yang pertama dikalikan dengan 3 yang kedua dikalikan dengan 3 yang ketiga. Oke, lanjut lagi. Misalnya 2 pangkat 4. Artinya 2 yang pertama dikalikan dengan 2 yang kedua dikalikan dengan 2 yang ketiga dikalikan dengan 2 yang keempat. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya dari proses perkalian tersebut. Jadi kalau ditanya misalnya 3 pangkat 1 itu hasilnya berapa? Jadi 3 pangkat 1 itu hasilnya adalah 3. Kemudian 3 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya 3 dikali 3 sama dengan 9 ya. Selanjutnya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu hasilnya berapa? 3 pangkat 3 itu hasilnya 3 dikali 3 9. 9 dikali 3 sama dengan 27 ya. Kemudian 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 artinya 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16 ya. Jadi kita bisa melihat hasilnya dari proses perkalian dari bilangan berpangkat tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, lanjut. Di dalam matematika kita sering mendengar yang namanya pola ya, pola bilangan ya, pola bilangan. Sama dengan bilangan-bilangan yang lain, bilangan berpangkat juga ini mempunyai pola bilangan ya.
bilangan berpangkat. Pangkat juga itu mempunyai pola bilangan. Yang mana yang dimaksud dengan pola bilangan? Coba kita buat tabel sederhana ya. Kita buat tabel sederhana. Jadi kita bagi dua, misalnya seperti ini. Tabelnya kita bagi dua. Kita akan melihat pola dari bilangan berpangkat. Oke, coba dilihat. Jadi misalnya saya punya di sini 3 pangkat 1, di sini 3 pangkat 2, di sini 3 pangkat 3, di sini 3 pangkat 4. Ya, hasilnya 3 pangkat 1 artinya hasilnya itu adalah 3 karena cuma 1 kali. Kemudian 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3 hasilnya 9. Oke, 3 pangkat 3 berarti 3 dikali 3 9, kemudian 9 dikali 3 itu adalah 27. Nah, dari sini kita bisa melihat polanya. Setiap perpangkatan itu bertambah 1 ya, bertambah 1, hasilnya juga itu dikalikan dengan 3 ya. Jadi di sini perpangkatan juga bertambah 1, berarti hasilnya juga itu dikalikan dengan 3. Oke, jadi misalnya 3 pangkat 1, pangkatnya bertambah 1 menjadi 3 pangkat 2, berarti 3 itu dikali 3 sama dengan 9. Kemudian 3 pangkat 2, pangkatnya bertambah 1 menjadi 3 pangkat 3, berarti hasilnya itu 9 dikali 3 sama dengan 27. Nah, 3 pangkat 3 bertambah 1 menjadi 3 pangkat 4, berarti hasilnya itu 27. 27 itu dikali 3. Jadi 27 dikali 3 berarti hasilnya adalah 81 ya. Jadi polanya seperti itu. Nah, jika kita mengurangi perpangkatannya, misalnya 3 pangkat 0, artinya pangkatnya itu dikurang 1. Nah, berarti kebalikannya adalah hasilnya itu adalah dibagi 3 ya. Jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian misalnya 3 dikurang pangkatnya dikurang 1, berarti 3 pangkat min 1. Berarti 3 ini 1 ini dibagi dengan 3, hasilnya adalah 1/3, dan seterusnya seperti itu. Jadi dalam matematika itu dikenal dengan pola bilangan. Sama halnya dengan bilangan berpangkat ini juga memiliki pola dalam perhitungan atau penentuan hasil dari bilangan berpangkat tersebut. Jadi untuk saat ini cukup sekian dulu anak-anakku sekalian. Kita ketemu di lain kesempatan di pembelajaran matematika selanjutnya. Kalau ada yang belum dipahami atau masih belum terlalu dimengerti, silakan bertanya lewat grup di WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.